Pos Jemaat Pelamongan Indah. Kiranya di minggu-minggu selanjutnya kita dapat beribadah bersama-sama. Dan kami juga mengucapkan selamat datang kepada jemaat yang baru pertama kali hadir. Ibu Maria, dipersilahkan untuk bangkit berdiri. Boleh berikan tepuk tangan. Kiranya di minggu-minggu berikutnya kita bisa beribadah bersama-sama. Kami juga mengucapkan selamat berulang tahun kepada jemaat yang berulang tahun di sepanjang minggu ini. Kiranya dengan bertambahnya usia, bertambah pula cintanya pada Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Hari ini ada ibadah khusus Imlek. Selesai ibadah, Bapak Ibu Saudara-saudari dapat menikmati kebersamaan dalam perjamuan kasih yang sudah disediakan di depan. Persekutuan remaja, kami mengundang anak-anak usia remaja untuk bergabung bersama dalam persekutuan remaja di tempat ini pukul 16 setiap hari Minggu. Kiranya Bapak Ibu yang memiliki anak usia remaja bisa mengantarkan anak-anaknya untuk bersama-sama ibadah di sini. Ibadah sekolah Minggu juga diadakan setiap hari Minggu pukul 4 sore. Mari segenap orang tua dapat menghantarkan putra-putrinya yang berusia sekolah Minggu agar dapat hadir dalam ibadah sekolah Minggu ini. Demikian warta jemaat. Tuhan Yesus memberkati. Bersyukur karena penyertaan Tuhan luar biasa dalam hidup kita sepanjang minggu ini. Kami mengajak Bapak Ibu Saudara-saudari untuk kita sama-sama tundukkan kepala. Kita mau merenungkan kebaikan Tuhan yang sudah kita terima di sepanjang kehidupan kita. Kita berdoa. Bapa di surga, sungguh kami bersyukur untuk kasih-Mu yang begitu besar dalam kehidupan kami. Terima kasih untuk kesempatan beribadah pada pagi hari ini. Biarlah hadirat-Mu memenuhi tempat ini, ya Bapa. Menjamah setiap hati kami, menguatkan yang lemah dan menghibur yang berbeban berat. Terima kasih ya Bapa. Kami serahkan rangkaian ibadah pada pagi hari ini, mulai awal pertengahan hingga akhir. Hanya dalam nama-Mu kami berdoa dan bersyukur. Amin. Jemaat diundang untuk bangkit berdiri.
kita dengan mengakui bahwa pertolongan kita adalah di dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Tuhan beserta saudara. Jemaat dipersilakan untuk duduk kembali. Nats kita pada pagi hari ini terambil dari Efesus 1 ayat 5. Dalam kasih, Ia telah menentukan kita dari semula oleh Yesus Kristus untuk menjadi anak-anak-Nya sesuai dengan kerelaan kehendak-Nya. Betapa baik, betapa indah Tuhan sudah kerjakan dalam kehidupan kita. Tidak ada satupun yang dapat menjauhkan kita dari kasih Tuhan.
Bapa di surga, Bapa yang penuh kasih, kami datang ke hadapan-Mu dengan hati yang terbuka Tuhan. Kami mengakui bahwa kami telah berbuat dosa di dalam pikiran, perkataan, maupun perbuatan kami. Kami sering lalai dalam mengasihi sesama. Kami terlalu fokus pada diri kami sendiri, dan kami gagal menjadi terang-Mu di dunia ini. Ampuni kami ya Bapa, bersihkan hati kami dari segala kejahatan dan kesalahan. Bimbinglah kami untuk hidup sesuai dengan kehendak-Mu, dan kuatkan kami agar terus bisa berjalan dalam terang-Mu. Terima kasih ya Bapa, karena melalui anak-Mu kami beroleh pengampunan dan anugerah. Tolonglah kami ya Bapa, untuk terus kami bisa hidup dalam iman, pengharapan dan kasih, hingga setiap langkah kami dapat memuliakan nama-Mu. Ini doa kami Tuhan, hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami telah berdoa memohon. Amin. Jemaat persilakan untuk bangkit berdiri. Kita akan mendengarkan firman Tuhan. 1 Petrus 2 ayat 24 tertulis, Ia sendiri telah memikul dosa kita di dalam tubuhnya di kayu salib, supaya kita yang telah mati terhadap dosa hidup untuk kebenaran. Oleh bilur-bilurnya kamu telah sembuh. Demikian berita anugerah dari Tuhan. Masih ada sukacita Bapak Ibu? Kurang semangat sepertinya. Masih ada sukacita? Amin, haleluya. Mari bersama-sama hari ini kita akan menaikkan syukur, menari bagi Tuhan, dan kita mau memberikan yang terbaik bagi Tuhan. Mari sama-sama kita bertepuk tangan. Dia
kita tidak terbatas, ada amin Bapak Ibu. Apapun kondisi dan proses hidup kita, Tuhan selalu ada bersama kita. Bagaimanapun keadaan kita saat ini, Tuhan itu ada, tetap bersama dan berjalan bersama kita. Karena hanya Dia yang dapat kita andalkan di sepanjang langkah hidup kita. Ku
Tuhan, sungguh kami mengucap syukur kalau kami mempunyai Allah yang begitu mengasihi kami, Allah yang begitu setia kepada setiap kami. Kalau kami boleh ada di tempat ini, kami boleh ada sampai hari ini, kami percaya itu semua hanya karena anugerah kasih setiamu di dalam setiap kehidupan kami. Terima kasih ya Tuhan. Dan Tuhan, sebentar kami akan merenungkan akan kebenaran firman-Mu. Kiranya Tuhan Roh Kudus boleh menolong kami untuk boleh mengerti, menerima, dan menghidupi kebenaran firman Tuhan yang akan kami renungkan pada hari ini ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan, menyerahkan pemberitaan firman Tuhan ini ke dalam tangan-Mu. Hanya di dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Jemaat silakan untuk kembali. Shalom Bapak Ibu Saudara yang terkasih di dalam Tuhan. Hari ini kita akan sama-sama merenungkan kebenaran firman Tuhan dengan tema Unshakable Blessing atau berkat yang tak tergoyahkan. Kita akan sama-sama merenungkan tema ini melalui satu bagian firman Tuhan yang terambil dari Efesus 1 ayat 3 sampai 14. Efesus 1 ayat 3 sampai 14. Saya akan bacakannya bagi kita semua. LAI memberi judul kekayaan orang-orang yang terpilih. Ayat yang ketiga, terpujilah Allah dan Bapa Tuhan kita Yesus Kristus yang dalam Kristus telah mengaruniakan kepada kita segala berkat rohani di dalam surga. Sebab di dalam Dia Allah telah memilih kita sebelum dunia dijadikan, supaya kita kudus dan tak bercacat di hadapan-Nya. Dalam kasih Ia telah menentukan kita dari semula oleh Yesus Kristus untuk menjadi anak-anak-Nya sesuai dengan kerelaan kehendak-Nya, supaya terpujilah kasih karunia yang mulia yang dikaruniakannya kepada kita di dalam Dia yang dikasihi-Nya. Sebab di dalam Dia dan oleh darah-Nya kita beroleh penebusan, yaitu pengampunan dosa menurut kekayaan kasih karunia-Nya yang dilimpahkannya kepada kita dalam segala hikmat dan pengertian. Sebab Ia telah menyatakan rahasia kehendak-Nya kepada kita sesuai dengan rencana kerelaannya, yaitu rencana kerelaan yang dari semula telah ditetapkannya di dalam Kristus sebagai persiapan penggenapan waktu untuk mempersatukan di dalam Kristus sebagai kepala segala sesuatu, baik yang di surga maupun yang di bumi. Aku katakan di dalam Kristus, karena di dalam Dialah kami mendapat bagian yang dijanjikan. Kami yang dari semula ditentukan untuk menerima bagian itu sesuai dengan maksud Allah yang di dalam segala sesuatu bekerja untuk keputusan kehendak-Nya, supaya kami yang sebelumnya telah menaruh harapan pada Kristus boleh menjadi puji-pujian bagi kemuliaan-Nya. Di dalam Dia kamu juga, karena kamu telah mendengar firman kebenaran, yaitu Injil keselamatanmu. Di dalam Dia kamu juga, ketika kamu percaya, dimeteraikan dengan Roh Kudus yang dijanjikannya itu. Dan Roh Kudus itu adalah jaminan bagian kita sampai kita memperoleh seluruhnya, yaitu penebusan yang menjadikan kita milik Allah untuk memuji kemuliaan-Nya. Demikian juga baca firman Tuhan kita hari ini. Berbahagialah setiap kita yang membaca, merenungkan, dan menghidupinya dalam kehidupan kita hari lepas hari. Haleluya. Ya saudara, hari ini kita bersyukur ya, kita boleh beribadah dalam nuansa Imlek. Nah, kalau kita lihat ya, Imlek itu selalu punya nuansa, punya suasana yang unik ya saudara. Ada lampion, ada warna merah, saya nggak pakai baju merah, tapi saya pakai gelang merah, itu masih ada merah-merahnya gitu ya saudara. Nah, terus ada kumpul-kumpul keluarga, terus ada juga makanan yang berlimpah. Dan tentu saja saudara, yang paling ditunggu-tunggu adalah angpau biasanya. Tapi cuma dikasih Tuhan, kalau kita pikir lebih dalam, Imlek juga mengingatkan kita pada sesuatu hal yang sangat manusiawi sebenarnya. Yaitu apa? Yaitu manusia sangat rindu akan berkat. Karena waktu Imlek itu ada ucapan-ucapan next yang artinya itu mendoakan akan kesehatan, panjang umur, damai sejahtera, usaha maju, rezeki lancar, keluarga rukun. Dan saudara, saya nggak menghakimi itu,
Saya nggak bilang orang-orang yang merayakan Imlek dan rindu akan berkat itu salah, tidak. Karena kalau kita jujur, bukan hanya orang yang merayakan Imlek aja yang rindu akan berkat, gitu ya. Tapi semua orang ingin berkat. Bahkan jika ada orang yang berkata, aku udah gak peduli lagi sama uang, aku udah diberkati berlimpah-limpah, jadi aku nggak gitu ngejar-ngejar berkat. Tapi saudara, kalau dilihat lebih dalam, orang itu mungkin tetap mencari berkat dalam bentuk yang lain. Mungkin dalam bentuk pengakuan, mungkin dalam bentuk karir, mungkin dalam bentuk relasi, mungkin dalam bentuk kesehatan, kenyamanan, dan kontrol akan hidup. Tapi intinya sama, saudara. Kita semua ingin hidup diberkati. Karena itu tema kita hari ini sangat penting gitu ya, unshakable blessing, berkat yang tak tergoyahkan. Karena pertanyaan pentingnya bagi kita bukan sekedar apakah saya diberkati, tetapi berkat seperti apa yang saya jadikan sandaran hidup. Apakah berkat yang bisa goyah atau berkat yang tidak bisa goyah? Nah, Bapak Ibu Saudara, berbicara tentang berkat, masalah besar manusia bukan hanya kurang berkat, tetapi seringkali masalah besar manusia adalah kita sering salah di dalam mendefinisikan berkat. Banyak orang berpikir berkat itu berarti next uang makin banyak, karir naik, next kesehatan stabil, keluarga harmonis, hidup nyaman. Dan ya, ini semua gak salah. Ini semua bisa jadi berkatnya Tuhan, berkat dari Tuhan. Tapi masalahnya mulai muncul ketika itu semua kita definisikan menjadi next fondasi hidup kita. Itu semua kita jadikan sumber rasa aman kita jadikan sumber identitas kita jadikan sumber sukacita kita yang utama. Di titik itu, saudara, berkat bisa berubah menjadi berhala. Dan semua berhala punya ciri yang sama, yaitu rapuh. Hari ini ada, besok bisa hilang. Hari ini kita sehat, saudara, besok bisa jadi kita didiagnosis yang mengubah segalanya. Hari ini kita punya pekerjaan, besok siapa yang tahu, kita bisa aja kena PHK. Kita hari ini bisa merasa kuat, tapi besok kan kita bisa merasa jatuh, lemas. Mungkin hari ini kita punya hubungan relasi yang baik, tapi besok bisa jadi retak. Dan dunia ini, saudara, kalau kita lihat beberapa tahun terakhir mengajarkan kita satu pelajaran besar, yaitu hidup ini bisa terguncang kapan saja. Kita bisa melihat waktu pandemi mengguncang kita, ekonomi mengguncang kita, kesehatan mengguncang kita, relasi mengguncang kita, politik mengguncang kita, dan dunia mengguncang kita. Dan ketika dunia terguncang, saudara, kita mulai sadar kalau berkat kita hanya berasal dari hal-hal duniawi, maka berkat kita akan selalu shakeable, akan selalu terguncang, saudara. Nah, saya suka ilustrasi ini, saudara, next. Berkat dunia itu seperti pasir di tangan, gitu ya. Kalau kita genggam dengan biasa aja, dengan santai gitu ya, itu pasirnya masih ada di tangan. Tapi kalau kita genggam terlalu erat pasir itu karena takut kehilangan, justru pasir itu keluar dari sela-sela jari kita. Ironis ya, saudara. Semakin kita menjadikan sesuatu sebagai sandaran hidup, semakin kita takut kehilangan. Semakin kita takut kehilangan, semakin damai sejahtera itu hilang. Next, saudara, Timothy Keller di dalam bukunya Counterfeit Gods berkata, an idol is anything more important to you than God, anything that absorbs your heart and imagination more than God, anything you seek to give you what only God can give. Artinya, saudara, berhala itu bukan cuma patung yang kita lihat gitu ya di dalam Alkitab, bangsa Israel menyembah patung dan lain sebagainya. Tapi berhala bisa berupa apapun yang kita minta untuk memberi kita apa yang hanya Tuhan kita yang bisa beri, seperti rasa aman, identitas, penerimaan, nilai diri, dan kontrol di dalam hidup. So, jadi setelah kita melihat betapa rapuhnya berkat dari dunia, pertanyaannya adalah di mana berkat yang tidak rapuh itu? Di mana berkat yang tak tergoyahkan itu? Dan disinilah, saudara, Paulus memberi jawaban Injil. Di tengah dunia yang shakeable, di dunia yang terguncang inilah, Paulus menulis Efesus 1
ayat 3 sampai 14. Saudara, ini menarik sekali. Next, karena Efesus 1 ayat 3 sampai 14 di dalam bahasa aslinya, bahasa Yunani, ini adalah merupakan satu kalimat utuh, kalimat pujian yang sangat panjang. Dikatakan ada 202 kata di dalam satu kalimat ini. Wow, panjang sekali satu kalimat ini, saudara. Di sini Paulus itu seperti sedang meledak dalam penyembahan. Seolah-olah dia tidak sedang menulis teori belaka, tapi dia sedang memuji Allah karena anugerahnya, karena berkatnya terlalu besar untuk bisa dijelaskan. Dan bagian ini juga sangat indah, saudara. Karena apa, next? Karena bersifat trinitarian. Artinya apa? Kita bisa melihat 3 pribadi Allah di dalam Efesus 1 ayat 3 sampai 14 ini. Di ayat 3 sampai 6, kita melihat itu menunjukkan karya Allah Bapa. Di ayat 7 sampai 12, saudara, menunjukkan karya anak Allah, Yesus Kristus. Di ayat 13 sampai 14 kita bisa melihat ini menunjukkan karya Allah Roh Kudus. Jadi Paulus itu sedang mengajak ketika menulis surat ini gitu ya. Paulus sedang mengajak jemaat untuk memuji Allah Tritunggal, Allah Bapa, Allah Anak, dan Allah Roh Kudus. Karena dari Dialah segala berkat sejati mengalir. Nah, sekarang kita akan melihat bagian ini lebih dalam lagi, saudara. Nah, saudara, kita melihat next di Efesus 1 ayat 3, dikatakan terpujilah Allah dan Bapa Tuhan kita Yesus Kristus, yang dalam Kristus telah mengaruniakan kepada kita segala berkat rohani di dalam surga. Saudara, pada ayat ini Paulus tidak berkata Allah akan memberkati kamu nanti, tapi Paulus berkata Allah telah mengaruniakan. Ini bukan bentuk future tense, bukan berbicara tentang apa yang akan terjadi di depan, tetapi ini adalah past tense, berbicara tentang sesuatu yang sudah terjadi. Artinya kalau kita di dalam Kristus, saudara, kita bukan sedang menunggu berkat, kita sudah diberkati. Dan Paulus tidak berkata sebagian berkat, tidak, tapi dia berkata segala berkat rohani. Dan Paulus tidak berkata di bumi, dia berkata di dalam surga. Artinya saudara, berkat ini bukan bergantung pada situasi yang berada di luar, tetapi pusatnya adalah di dalam Kristus. Nah saudara, kalau kita perhatikan dalam Efesus 1 ini next, kalimat di dalam Kristus, kalau kita perhatikan, atau di dalam Dia, Allah, itu tuh diulang terus menerus, saudara. Saya hitung kurang lebih sebanyak 11 kali kata di dalam Kristus atau di dalam Dia ini Paulus tulis berulang-ulang. Nah, seolah-olah Paulus tuh ingin berkata jangan cari berkat di luar Kristus, karena berkat sejati bukanlah hal-hal yang ada di luar Kristus, bukan hal-hal duniawi, tapi berkat sejati adalah pribadi, yaitu pribadi Kristus. Dan di sini kita akan melihat betapa kayanya, saudara, berkat kita di dalam Kristus. Nah, kita tadi kan melihat gitu ya, karya Bapa, karya Anak, dan karya Roh Kudus. Kita akan melihat satu persatu next. Yang pertama kita akan melihat karya Bapa, berkat sejati, berkat rohani yang diberikan oleh Allah kepada kita melalui karya Bapa adalah dipilih dan diadopsi. Nah, saudara, Paulus berkata di dalam Dia Allah telah memilih kita sebelum dunia dijadikan. Artinya apa, saudara? Artinya sebelum kita punya prestasi, Tuhan sudah mengenal kita. Sebelum kita bisa membuktikan diri, Tuhan sudah mengasihi kita. Sebelum kita layak, Tuhan sudah bertindak terlebih dahulu. Nah, saudara, next, dunia berkata seperti ini. Kamu kalau berhasil, maka kamu berharga. Tapi Injil berkata, kalau kamu karena kamu dikasihi, kamu berharga. Sekali lagi, Injil berkata, karena kamu dikasihi, maka kamu berharga. Lalu next, ayat 5 berkata ini, saudara, bahwa Allah menjadikan kita anak-anaknya. Saudara, ini bukan cuma bicara tentang pengampunan, tetapi ini juga berbicara tentang soal adopsi gitu ya. Nah, kalau pengampunan artinya hutang kita dibayar lunas, tapi adopsi artinya kita diterima sebagai keluarga. Keluarga siapa? Keluarga Allah, Bapa kita. Next, saudara, J.I. Packer pernah berkata,
adoption is the highest privilege of the gospel. Artinya adopsi adalah hak istimewa tertinggi di dalam Injil. Kenapa? Kenapa ini merupakan hak istimewa tertinggi dalam Injil? Karena Injil bukan cuma berkata dosamu dihapus, tapi Injil juga berkata relasimu denganku dipulihkan. Relasi kita dengan Allah Bapa sudah dipulihkan. Kita tidak lagi terpisah dengan Dia. Kita tidak lagi menjadi anak yang hilang. Saudara, banyak orang hidup haus akan penerimaan. Mereka mengejar prestasi supaya diterima. Mereka menjaga image supaya dihormati. Mereka kerja mati-matian supaya tidak diremehkan. Tapi Injil berkata, kita diterima bukan karena kita layak. Kita diterima karena Kristus yang layak itu sudah menerima kita. Saudara, penerimaan Allah bukan seperti manusia yang berkata, buktikan dulu dirimu. Penerimaan Allah adalah aku menerima kamu sebagai anakku, karena anakku sudah menanggung dosamu dan memberikan kebenarannya kepadamu. Dan saudara, kalau Allah Bapa sudah menerima kita, siapa sih yang dapat merebut kita kembali? Saudara, kemudian yang kedua, next, kita akan melihat berkat dari karya Allah Anak. Berkat yang kita dapat dari karya Allah Anak adalah kita ditebus dan kita diampuni. Nah, Paulus melanjutkan dan berkata, di dalam Dia dan oleh darahnya kita beroleh penebusan, yaitu pengampunan dosa. Nah, saudara, kata penebusan berarti ada harga yang harus dibayar untuk membebaskan. Ya, gitu ya. Kalau misalnya kita ditelepon penipu, juga penipu ngomong gitu ya, halo Bapak, Ibu, anak Bapak Ibu saya tahan, saya minta tebusan seharga 500 juta dan lain sebagainya. Ya, penebusan itu selalu berbicara tentang ada harga yang perlu kita bayar untuk membebaskan. Tapi penebusan kita terima di dalam Kristus bukan dengan harga seperti emas, perak, bukan dengan usaha kita juga. Tapi harga itu dikatakan oleh darah Kristus. Jadi saudara, keselamatan kita sebagai orang percaya tidak dibangun di atas perbuatan kita, di atas performa kita. Karena kalau keselamatan dibangun di atas perbuatan baik kita, performa kita, kita semua akan hidup di dalam ketakutan, saudara. Kita akan terus bertanya, apakah aku sudah cukup baik? Terus kemudian ketika aku gagal lagi, Tuhan masih menerima aku enggak ya? Ketika aku jatuh di dalam dosa, berarti aku ditolak ya? Tapi saudara, next, Injil berkata bukan kita yang memenuhi standar Allah, tapi Kristus yang memenuhinya bagi kita. Bukan karena pertobatan kita telah sempurna, selalu sempurna, tapi karena darah Kristus yang sempurna. Dan darah Kristus tidak pernah kehilangan kuasanya. Lalu saudara, Paulus menutup bagian ini dengan karya Allah Roh Kudus. Ia berkata bahwa ketika kita percaya, kita next dimeteraikan. Saudara, dimeteraikan dengan Roh Kudus itu ya. Nah, saudara, kata yang dipakai oleh Paulus di sini bahasa aslinya adalah spragizo. Artinya memberi meterai, memberi tanda resmi. Nah, saudara, kalau kita melihat pada zaman itu, zaman dulu, materai itu dipakai untuk beberapa hal. Yang pertama, menandai next kepemilikan. Ya, ini milik siapa? Kemudian menandai keaslian, ini asli atau bukan? Kemudian menandai keamanan dan pelindungan, gitu ya. Ya, artinya ini jangan diganggu, ini udah disegel, gitu, udah dimateraikan. Jadi saudara, waktu Paulus bilang kita dimateraikan oleh Roh Kudus, itu artinya Tuhan sedang berkata, next, kamu milikku, kamu sungguh-sungguh milikku, dan aku menjaga kamu. Nah, 3 fungsi tadi, gitu ya, yaitu menandai kepemilikan, menandai keaslian, dan menandai keamanan atau perlindungan. Lalu saudara, Paulus next juga berkata Roh Kudus adalah jaminan bagi kita. Nah, kata Yunani yang dipakai di sini adalah arabon. Ya, nah, arabon ini artinya semacam next, semacam uang muka, saudara, semacam DP gitu ya, down payment atau tanda jadi, yang menjamin bahwa sisanya pasti menyusul, sisanya pasti akan lunas. Nah, jadi Roh Kudus di dalam kita adalah seperti tanda kutip uang muka dari Allah. Bukan dalam arti kita merendahkan Roh Kudus, tapi dalam arti Allah sedang memberi kita jaminan yang nyata
bahwa keselamatan kita akan diselesaikan sampai akhir. Seolah Tuhan berkata, apa yang aku mulai pasti aku selesaikan. Kalau aku sudah beri rohku padamu, aku tidak akan meninggalkanmu di tengah jalan. Saudara, ini sangat menguatkan, karena hidup kadang terasa tidak pasti. Ada doa yang belum terjawab, ada rencana yang tertunda, ada kehilangan yang tidak bisa kita mengerti, ada musim hidup yang selalu memuncak. Tapi saudara, Efesus 1 yang menjadi perenungan kita pada hari ini mengingatkan kita bahwa Allah sedang bekerja dan Allah tidak kehilangan kontrol. Dan bukan cuma dunia yang ada di tangan Tuhan, tetapi kita juga. Karena itu kita bisa berkata, next, keselamatan kita tidak tergantung seberapa kuat kita memegang Tuhan, tapi seberapa kuat Tuhan memegang kita. Dan tangan Tuhan tidak pernah lemah. Nah, sekarang pertanyaan terindahnya, saudara, kenapa semua berkat yang tadi saya sampaikan, yang Paulus tulis di sini, itu bisa menjadi milik kita, bisa menjadi berkat yang tak tergoyahkan yang kita miliki? Next, jawabannya adalah karena Yesus mengambil kebalikannya. Saudara, kita boleh melihat Yesus ditolak supaya apa? Next, Yesus ditolak supaya kita diterima. Kita boleh melihat Yesus ditinggalkan, saudara, supaya apa? Supaya kita tidak ditinggalkan dan kita diadopsi menjadi anaknya. Yesus dikutuk, saudara, supaya apa? Supaya kita diberkati. Dan Yesus menanggung murka supaya apa? Supaya kita menerima pengampunan. Saudara, di Imlek orang saling mengucapkan berkat, tapi di atas kayu salib Yesus tidak menerima berkat. Yesus menerima kutuk. Yesus bahkan berseru, Allahku, Allahku, mengapa engkau meninggalkan aku? Dia berkata demikian supaya saudara dan saya tidak pernah ditinggalkan. Saudara, Yesus dikuncangkan habis-habisan di salib supaya kita bisa berdiri teguh di atas fondasi yang tidak tergoyahkan. Dan berkat ini, saudara, karena berkat ini dibeli oleh darah Kristus, berkat ini gak bisa dicabut, gak bisa dibatalkan, gak bisa dicuri oleh apapun, dan gak bisa diguncangkan. Saudara, berkat terbesar bukan keadaan hidup yang baik, tapi berkat terbesar yang kita miliki adalah Kristus sendiri. Saudara, saya menutup firman Tuhan ini dengan satu kisah nyata dari seorang Kristen bernama Horatio Spafford. Dia bukan pendeta, saudara, dia bukan teolog juga, dia adalah seorang pengusaha. Ya. Dia hidup seperti orang pada umumnya, seperti kita, gitu ya. Dia bekerja keras, membangun masa depan, membangun keluarganya. Tapi dalam waktu yang singkat, saudara, hidupnya dihantam bertubi-tubi. Pertama, bisnisnya hancur, saudara, karena kebakaran besar di Chicago. Semua aset yang dia bangun bertahun-tahun hilang dalam satu malam. Jemaat, ini sudah menyakitkan. Kalau kita merasakan itu, pasti kita pengen merasakan kepedihan yang begitu dalam, gitu ya. Usaha yang kita bangun bertahun-tahun lenyap begitu saja. Tapi ini belum selesai, saudara. Beberapa waktu setelahnya, ia mengirim istri dan 4 anak perempuannya naik kapal menuju Eropa, dan dia sendiri menyusul belakangan. Namun di tengah perjalanan, kapal yang membawa keluarganya ini mengalami kecelakaan, saudara, dan tenggelam. 4 anaknya meninggal, saudara, tetapi istrinya selamat. Lalu istrinya mengirim telegram singkat, hanya 2 kata, isinya "saved alone", artinya hanya aku yang selamat. Nah, saudara, lalu Spafford naik kapal menyusul istrinya. Dan ketika kapal melewati lokasi di mana anak-anaknya tenggelam, Spafford berdiri di dek kapal. Di titik itu, mungkin kita akan nangis, mungkin kita akan marah. Tuhan, kok Tuhan kejam banget?
usahaku udah diambil, anak-anakku udah diambil. Tapi saudara, Spafford tidak melakukan itu. Dia tidak menulis surat kemarahan, dia tidak menulis sebuah kutukan, tapi dia menulis sebuah lagu. Dan lagu itu masih kita nyanyikan sampai hari ini. Lagunya adalah It Is Well With My Soul. Tenanglah jiwaku. Dia menulis kalimat ini, saudara X. When peace like a river attended my way, when sorrows like sea billows roll, whatever my Lord thou hast taught me to say, it is well with my soul. Artinya saudara, ketika damai seperti sungai mengalir, atau ketika duka cita seperti ombak besar menghantam, apapun yang terjadi, Tuhan ajarkan aku berkata, jiwaku tetap sejahtera. Saudara, ini bukan kalimat dari orang yang hidupnya mudah, tapi ini adalah kalimat dari orang yang menemukan berkat yang tak tergoyahkan. Dia kehilangan bisnis, dia kehilangan anak-anaknya, dia mungkin kehilangan masa depannya, tetapi dia tidak kehilangan Kristus. Dan karena dia tidak kehilangan Kristus, dia bisa berkata, aku kehilangan banyak hal, tapi aku tidak kehilangan segalanya. Karena berkat terbesar bukan keadaan yang baik, berkat terbesar sekali lagi adalah Kristus yang memegang jiwa kita. Next. Dan itulah yang Paulus katakan di dalam Efesus 1 ini. Di dalam Kristus kita dipilih, di dalam Kristus kita diadopsi, di dalam Kristus kita ditebus, di dalam Kristus kita diampuni, di dalam Kristus kita diberi warisan, di dalam Kristus kita dimeteraikan oleh Roh Kudus. Saudara, berkat dan kita bisa melihat itu bisa tenggelam, berkat itu bisa terbakar, berkat itu bisa dicuri, berkat itu bisa diguncang. Karena berkat itu benda. Tapi yang kita punya adalah Yesus Kristus. Berkat sejati dari Yesus Kristus. Berkat itu adalah Injil, berkat itu adalah Kristus. Saudara, saya mau menutup dengan satu kalimat, beberapa kalimat seperti ini. Saya mau mengatakan bahwa uang itu bukan dosa, saudara. Kesuksesan itu bukan dosa. Karir itu bukan dosa. Kesehatan bukan dosa. Rasanya dari tadi saya menekankan berkat-berkat dunia itu jelek. Enggak, saudara. Saya tidak ingin menekankan kalau itu semua itu jelek, itu semua itu dosa. Tetapi saudara, yang saya ingin tekankan adalah semuanya akan menjadi berbahaya kalau semuanya itu menjadi Tuhan, menjadi tuan atas hidup kita. Ya, berkat dunia itu seperti hadiah, saudara, dan hadiah itu baik. Ya. Tapi kalau hadiah itu menjadi sumber identitas kita, maka hadiah itu berubah menjadi berhala, dan berhala itu selalu menuntut harga. Ya, kalau kita melihat kita menggunakan uang, kita dituntut gitu ya untuk kita kerja habis-habisan. Kalau berhala karir menuntut kita untuk mengorbankan keluarga. Kalau berhala penerimaan, kita dituntut untuk hidup secara palsu. Tapi Kristus berbeda. Kristus tidak mengambil hidup kita. Kristus justru memberikan hidupnya bagi saudara dan saya. Jadi saudara, hari ini mari kita belajar berkata, Tuhan, aku bersyukur untuk semua yang Kau berikan. Tapi juga belajar berkata, Tuhan, bahkan kalau semuanya Engkau ambil, aku tetap punya Engkau, dan Engkau cukup bagiku. Karena Engkau adalah next lagi, unshakable blessing, berkat yang tak tergoyahkan. Amin. Mari kita bersatu, kita berdoa. Tuhan Yesus, kami datang kepadamu. Kami mengakui bahwa seringkali hati kami mencari keamanan pada hal-hal yang rapuh. Kami jadikan berkat dunia sebagai sandaran hidup. Tapi hari ini firman-Mu boleh mengingatkan kami, ya Tuhan, di dalam Kristus kami telah menerima segala berkat rohani. Terima kasih ya Tuhan, karena Engkau boleh telah memilih kami, mengadopsi kami, menebus kami dengan darah-Mu, mengampuni dosa kami, memberi kami warisan kekal, dan memeteraikan kami dengan Roh Kudus sebagai jaminan. Tuhan, ajar kami untuk hidup dengan iman dalam kelimpahan,
ajar kami rendah hati. Dalam kekurangan, ajar kami tetap berharap. Dalam ketidakpastian, ajar kami bersandar kepadamu. Biarlah Kristus menjadi berkat terbesar kami. Ya Tuhan, kami juga mengucap syukur atas berkat materi yang selalu Kau berikan pada setiap kami, atas pemeliharaan hidup yang boleh Kau berikan kepada kami ya Tuhan. Kami boleh ada, boleh sehat, boleh punya kecukupan pada hari ini. Kami percaya itu juga berkat daripada-Mu, dan itu bukan dosa. Tapi kiranya kami boleh melihat, boleh menerima berkat itu sebagai ucapan syukur, bukan sebagai identitas dan sumber sukacita utama kami. Kami berdoa Tuhan untuk setiap jemaat yang berada di tempat ini, di Gereja Stadion Pos Lamongan ini ya Tuhan. Kiranya Tuhan yang boleh terus berikan kesehatan kepada setiap jemaat yang ada di sini. Tuhan yang boleh terus sertai, Tuhan yang boleh terus tuntun untuk pekerjaan, usaha, studi yang dilakukan oleh jemaat tempat ini, agar melalui segala hal yang dilakukan, mereka boleh mengerjakannya untuk kemuliaan nama-Mu. Juga berdoa untuk pertumbuhan iman pribadi lepas pribadi di jemaat Pos Lamongan ini. Kiranya mereka boleh berakar, bertumbuh, dan berbuah ya Tuhan di dalam Engkau. Mereka boleh menjadi anak-anak-Mu yang tidak hanya menikmati berkat, tapi menjadi anak-anak-Mu yang boleh menjadi saluran berkat bagi orang-orang di sekitar mereka. Tuhan juga boleh tolong bersertai, berkati, pelihara gereja ini, termasuk segala pergumulan yang gereja ini sedang hadapi. Tuhan yang tahu segalanya. Dan kami percaya bahwa Engkau yang punya gereja ini, maka Engkau juga yang akan pelihara gereja ini. Engkau yang akan menolong gereja ini untuk melewati setiap pergumulan demi pergumulan. Juga berdoa Tuhan untuk bangsa dan negara kami, di mana kami hidup dan tinggal Tuhan. Meskipun negara kami tidaklah sempurna, pemerintahan kami tidaklah sempurna, tapi kami menyerahkannya kepadamu. Ya Tuhan boleh bekerja, Tuhan boleh menaruh hati yang benar kepada setiap pemerintah-pemerintah yang ada. Kiranya mereka boleh memerintah, boleh mengambil keputusan yang baik, yang memikirkan masyarakatnya, yang mensejahterakan masyarakatnya ya Tuhan. Tuhan tolong pimpin, Tuhan tolong berkati negara kami. Dan juga berdoa, kami juga boleh tahu banyak yang belum mengenal akan Engkau, belum menerima akan Injil Kristus. Maka dari itu kami berdoa untuk mereka yang belum mengenal Injil Kristus. Kiranya mereka boleh mendengar, boleh menerima, dan boleh percaya bahwa Engkau adalah Tuhan dan Juru Selamat mereka satu-satunya. Terima kasih Tuhan, terima kasih untuk hari ini, terima kasih untuk pemberitaan firman Tuhan. Dan kami menyerahkan doa, ucapan syukur, dan permohonan kami hanya di dalam nama Yesus Kristus, satu-satunya Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Kami berdoa. Amin. Saudara-saudari yang terkasih, kita bersyukur untuk firman Tuhan yang disampaikan. Mari kita bersama berdiri dengan orang-orang percaya yang mengakui bahwa berkat yang tak tergoyahkan itu ada di dalam hidup kita, kehidupan kita. Mari kita bersama menyatakan berkat rasuli yang berbunyi demikian. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anak yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan dari sana yang akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan orang mati, dan hidup yang kekal. Amin. Silakan duduk. Bapak Ibu, saya mewakili Majelis Jemaat Gereja Stadion juga ingin mengucapkan selamat tahun baru Imlek, Kyunghi bagi Bapak Ibu semua, dan kiranya kita semua juga boleh mengalami berkat Tuhan itu di dalam kehidupan kita masing-masing. Dan pada hari ini kita diberi kesempatan untuk memberikan persembahan kita, sebuah ayat yang diambil dari Kitab Bilangan 18 ayat 29 yang akan mendasari persembahan kita pada hari ini. Bilangan 18 ayat 29 berbunyi demikian.
Dari segala yang diserahkan kepadamu, yakni dari segala yang terbaik di antaranya, haruslah kamu mempersembahkan seluruh persembahan khusus kepada Tuhan sebagai bagian kudus daripadanya. Kita boleh mempersembahkan melalui amplop yang bisa kita masukkan dalam kotak persembahan di belakang, dan juga boleh melalui kris. Mari Bapak Ibu kita bersama masuk di dalam doa persembahan. Sungguh bersyukur Bapa, Engkau adalah Allah Tritunggal yang boleh mengasihi kami semua. Kami bersyukur untuk kembali diingatkan bahwa Engkau Allah yang telah memberikan anugerah-Mu yang cukup buat kami semua. Sehingga pada hari ini ketika kami memperingati tahun baru ini, kami pun percaya bahwa Engkau adalah Sang Memberi berkat. Dan bahkan berkat yang memberikan adalah berkat yang sejati Tuhan. Mohon Tuhan supaya kami pun boleh tetap peka dengan apa yang ada di sekitar kami yang mungkin menghalangi hubungan kami dengan-Mu Tuhan. Kami mohon supaya kami boleh melihat, memandang-Mu sebagai Kristus yang telah menebus kami, yang bahkan bangkit untuk memberikan keselamatan buat kami. Itu adalah cukup Tuhan. Dan biarlah segala berkat yang mungkin sedang kami kumpulkan melalui kehidupan kami, di mana kami membutuhkan pertolongan Tuhan, Kau juga akan mencukupkan segala sesuatunya Tuhan. Kami serahkan Tuhan persembahan hari ini, di mana kami juga ingin menyerahkannya kepada-Mu Tuhan. Biarlah Engkau sediakan layakan, Engkau akan kuduskan, dan sekali lagi Tuhan, segala persembahan ini boleh hanya untuk memperluas kerajaan-Mu Tuhan. Kami berdoa dan bersyukur di dalam nama Tuhan Yesus, Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Puji Tuhan untuk kebenaran firman Tuhan yang telah disampaikan hamba-Nya pada pagi hari ini. Firman itu mengingatkan bahwa kita ini milik Tuhan, dan berkat yang tidak tergoyahkan hanya berkat yang berasal daripada Tuhan. Sebelum menutup ibadah pada pagi hari ini, kami dari tim yang bertugas pada pagi hari ini mengucapkan kepada Bapak Ibu sekalian, Sinye Kuala Gongsi Facai. Biarlah berkat kasih karunia hanya berasal daripada Tuhan yang senantiasa menyertai keluarga, anak, cucu kita dimanapun mereka berada, dan juga agar iman sukacita yang dari Allah terus berlanjut hingga ke generasi-generasi kita selanjutnya. Saat kami mengundang jemaat untuk bangkit berdiri, kita bisa memberikan salam ke kanan kiri, katakan selamat tahun baru. Di mana
Mari jadilah saksi Kristus. Terpujilah Tuhan. Kini mari kita menerima berkat daripada Tuhan seperti yang tercatat di bilangan 6. Tuhan memberkati kita dan melindungi kita. Tuhan menyinari kita dengan wajah-Nya dan memberi kita kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepada kita dan beri kita damai sejahtera. Amin. Ibadah selesai, dipersilakan mengambil saat dulu sejenak. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati. Terima
seterusnya.